Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apakah kalian sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua diberikan keberkahan sehat. Dan hati-hati jangan berkumpul di tempat kerumunan ya, uh, hindari dari tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Selalu menggunakan masker jika Anda memang terpaksa harus keluar. Karena di masa pandemi ini sangat berbahaya ya buat kita semua. Baiklah, materi hari ini adalah mengenai pendapatan nasional. Dari gambar ini kita bisa melihat kalian diminta untuk bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dan apa sajakah komponen-komponen dari pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke materi ini, kalian harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat, dan komponen pendapatan nasional dengan tepat. Kemudian berikutnya, mampu mendeskripsikan metode pendapatan nasional dengan benar. Kemudian bisa menjelaskan mengenai pendapatan per kapita. Berikutnya bisa menganalisis mengenai distribusi pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah kalian harus bisa menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sesuai dengan metodenya. Jadi artinya Anda harus bisa memahami mengenai konsep pendapatan nasional, penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Baiklah, kita lanjutkan saja ya. Definisi dari pendapatan nasional. Definisinya adalah jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi keseluruhan, permintaan dan penawaran, investasi, konsumsi, dan tabungan. Gitu ya. Manfaatnya. Di sini manfaatnya sangat banyak ya, bukan hanya yang disajikan hari ini. Bisa juga kalian cari di literasi yang lain, literatur yang lain. Yang pertama adalah membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Berikutnya, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Selanjutnya, pedoman merumuskan kebijakan pemerintah, menelaah susunan atau struktur perekonomian, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara, dan yang terakhir adalah mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Ini adalah manfaat dari pendapatan nasional. Sebelum kita belajar menghitung dari pendapatan nasional, kalian harus pahami dulu mengenai komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama GDP. GDP sama juga disebut dengan PDB. Artinya ini adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara di dalam wilayahnya. Berikutnya yang kedua adalah GNP atau PNB. Nah, di sini adalah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Juga termasuk warga negara yang menghasilkan barangnya di luar negeri. Yang ketiga adalah MNP atau disebut dengan PNN. Di sini nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Yang keempat adalah NNI atau pendapatan nasional neto. Nah, di sini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima adalah PI atau pendapatan perseorangan. Di sini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Yang keenam, DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Ini adalah pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Kemudian di sini adalah rumus dari komponen-komponen yang tadi kami ketahui yang kami pelajari. Yang pertama PDB. Rumus dari PDB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang ada di dalam Indonesia, di wilayah Indonesia, ditambah dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Ya, itu rumus dari PDB. Kemudian yang kedua adalah PNB atau BNP. Di sini
rumusnya ada 3 ya. Nanti kalian sesuaikan dengan soal yang ada. Yang pertama adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI yang ada di luar negeri. Atau bisa juga PDB ditambah PFLN dikurangi PFDN. PFLN itu artinya faktor produksi barang dan jasa di dalam faktor produksi yang dihasilkan di luar negeri dikurangi jumlah barang dan jasa faktor-faktor produksi yang dihasilkan di dalam negeri, gitu ya. Atau juga bisa PDB ditambah produk WNI di dalam negeri dikurangi produk WNA di luar negeri. Ini nanti disesuaikan di dalam soal. Berikutnya adalah NNP, rumusnya adalah PNB atau GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan dikurangi barang pengganti modal. Selanjutnya adalah NNI, rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung artinya pajak yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya kalau kamu belanja ke Indomaret, kalian pasti suruh bayar pajak kan, pajaknya itu kamu harus bayar gitu ya, kamu belanja 100.000, PPN-nya 10%-nya. Jadi kamu bisa membayar ke Indomaret, nanti Indomaret yang akan membayarkan pajaknya. Nah itu bisa diwakilkan kepada orang lain, berarti pajak tidak langsung. Kemudian PI, rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Berikutnya adalah DI. DI itu artinya TI dikurangi pajak langsung. Kalau pajak langsung artinya pajak yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya misalnya PBB atau juga PPH, itu kan atas nama seseorang ya, tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan nasional, harga berlaku dan harga konstan. Ini artinya nilai barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun, serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, itu harus kalian pahami dulu ya. Selain kamu pertama, kamu harus mengerti pengertian-pengertiannya, kemudian harus tahu dulu rumus-rumusnya, baru kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ini juga harus kalian ulang-ulang terus, berlatih terus. Kalau nggak berlatih, pasti akan bingung ya. Nah, ini ada contoh soal yang diberikan di sini. Nanti kalian pahami ya. Diketahui bahwa satuan dalam miliaran rupiah ini. PDB Indonesia sebesar 130.100,6 miliar. Pendapatan neto luar negeri, pajak tidak langsung, penyusutan, iuran asuransi, laba ditahan, transfer payment, dan pajak langsung. Kalian diminta untuk menghitung GNP, NNP, NNI, TI, dan DI. Nah ini nanti kalian mengerjakannya ini ya secara berurutan ya. Yang pertama kalian harus menghitung dulu, dari yang pertama adalah GNP, karena GDP sudah diketahui, kita nggak perlu nanti menghitung PDB ya. Nah, jadi di sini kita langsung menghitung ke GNP. GNP rumusnya adalah GDP atau PDB ditambah produk neto terhadap luar negeri. Jadi kita tinggal masukkan saja 130.100,6 miliar ditambah 4.955,7 miliar. Jadi GNP yang diperoleh adalah sebesar 135.056,3 miliar. Setelah ini selesai, kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu NNP. NNP tadi kita sudah menghitung di GNP, sudah mendapatkan GNP ya hasilnya ya. Jadi kita ambil aja langsung GNP dikurangi penyusutan. GNP sebesar 135.056,3 miliar dikurangi penyusutannya. Penyusutan sebesar 6.577,8 miliar. Jadi kita peroleh NNP-nya sebesar 128.498,5 miliar. Berikutnya NNI juga demikian. NNI rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP sudah kita hitung, sudah dapat ya, sebesar 128.498,5 miliar.
dikurangi pajak tidak langsung. Nah, hasilnya NNI adalah 119.552,9 miliar. Gampang kan? Nah, kalian harus banyak latihan ya. Kalau nggak latihan pasti bingung. Jadi Ibu berharap walaupun kita belajar secara PJJ, kalian tetap di rumah berlatih terus cara penghitungan untuk pendapatan nasional. Selanjutnya adalah PI. Rumus PI tadi ingat NNI ditambah restu payment dikurangi iuran jaminan sosial, iuran asuransi ditambah laba ditahan, ditambah pajak perseorangan. Ya, di sini NNI sudah diketahui ya tadi ya 119.552,9 miliar ditambah 13 miliar dikurangi yang ada aja di sini. Berarti kalau yang nggak ada nggak usah ditulis ya. 2 miliar ditambah 5,4 miliar. Hasil total PI adalah 119.558,5 miliar. Kalau ini kita sudah selesai, kita masuk ke DI. Rumus DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Tadi PI sudah diketahui ya, 119.558,5 miliar dikurangi 12 miliar. Hasilnya 119.546,5 miliar. Nah, ini baru konsep yang pertama ya, untuk pendapatan nasional. Masih ada yang bingung? Kalau bingung, boleh bertanya nanti di grup ya, di grup Gejala ya, silakan bertanya. Dan jangan lupa, banyak berlatih juga ya. Kemudian berikutnya adalah metode penghitungan pendapatan nasional ada juga yang disebut dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Nah, ini ada rumusnya juga. Kita akan telah satu persatu. Yang pertama adalah metode pengeluaran. Rumusnya adalah Y. Y itu artinya pendapatan nasional. C artinya konsumsi. I artinya investasi. Y artinya government atau pemerintah, pengeluaran pemerintah. X adalah ekspor. M adalah impor. Jadi rumus dari metode pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X minus M. Ya. Yang kedua adalah metode pendapatan. Rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y artinya pendapatan nasional. R artinya sewa atau rent. W artinya wage atau upah. I interest atau bunga. P artinya profit atau laba atau keuntungan. Ya. Yang ketiga adalah metode produksi. Rumusnya P1, Q1 ditambah P2, Q2 dan seterusnya. Berapapun ada P-nya, berapapun ada Q-nya, harus kita jumlahkan. Jadi P1 itu artinya jumlah barang yang dihasilkan yang pertama. Q artinya P1 artinya harga ya, harga pertama. Q1 artinya jumlah barang yang pertama dan seterusnya. Ini adalah rumus dari beberapa 3 pendekatan tadi. Contoh soal misalnya seperti ini. Pendapatan yang diperoleh suatu masyarakat dalam perekonomian sebagai berikut. Ada upah dan gaji 15 juta rupiah, sewa tanah, konsumsi, investasi, dan ekspor. Walaupun di sini kita tidak diberikan soalnya terkait dengan pendapatan apa, kalian bisa melihat dari komponen-komponen yang ada. Ya, jadi kita menggunakan dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X ya. Setelah itu hasilnya 39.750.000 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapatan yang diperoleh masyarakat di sini ada upah dan gaji, kemudian ada sewa tanah, gitu ya. Kemudian ada bunga dan modal, ada keuntungan. Tentukan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan, gitu ya. Nah, itu kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I ditambah P, gitu ya. Jadi R adalah R rent atau rent sewa ya, sebesar 9.250.000 ditambah W atau upah dan gaji sebesar 15 juta ditambah I adalah interest atau bunga sebesar 3.500.000
dan profit atau keuntungan sebesar 12 juta. Jadi hasilnya 39.750.000. Bagaimana? Masih bingung sampai di sini? Untuk kedua pendekatan ini, kalau kalian masih bingung, boleh nanti bertanya kepada ibu, atau kalian bisa langsung berlatih dengan soal-soal kalian bisa cari di internet, pasti banyak sekali. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk pendekatan produksi. Nah, di sini untuk pendekatan produksi diketahui jenis barang, ada kapas, ada benang, ada kain, dan seterusnya. Harga itu disebut dengan P. Untuk kapas berarti P1, untuk benang berarti P2, dan seterusnya. Jumlah barang juga demikian. Untuk kapas 30.000 berarti Q1. Benang jumlah barangnya 25.000 berarti Q2, dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya ya, kita lihat dulu dari nilai tambahnya. Contoh misalnya nih ya, kalau kita perhatikan di sini, untuk nilai tambahnya, untuk hari yang pertama, kapas, nilai tambahnya 6.000, dia tetap. Jumlah barangnya juga 30.000. Pendapatannya yang kita hitung adalah 6.000 dikalikan 30.000. Hasilnya 180 juta. Kemudian untuk benang, harga benang itu yang kedua adalah 8.000. Dari 6.000 ke 8.000 nilai tambahnya berapa? Berarti dikurangi ya, 8.000 dikurangi 6.000 berarti nilai tambahnya 2.000. Setelah itu gimana? Setelah itu jumlah barangnya 25.000. Pendapatan kita hitungnya dari nilai tambah, bukan dari harga ya. Dari nilai tambah 2.000 dikalikan 25.000, hasilnya 50.000. Dan seterusnya. Maka untuk pendapatan nasionalnya, kita ambil yang terakhir ya, jumlah totalnya dari pendapatan. Sebesar 425 juta. Dan seterusnya. Ini untuk yang pendekatan produksi. Bagaimana dengan penghitungan dengan metode nilai tambah? Rumusnya adalah nilai tambah, untuk nilai tambah, selisih nilai output dan nilai input. Contoh misalnya di sini, diketahui proses produksi pakaian jadi, kapas 10.000, benang 20.000, kain 50.000, pakaian jadi 90.000. Berapakah total nilai tambahnya? Nah, kalau kita selesaikan, jumlah kapas tadi 10.000, benang 10.000, ya kan? Kapas tadi 10.000, benang kan tadi 20.000 ya. Berarti nilai tambahnya berapa? 20.000 dikurangi 10.000, berarti 10.000. Kain 50.000 ya. Kain ini sebelum menjadi kain kan jadi benang ya. Berarti 50.000 dikurangi 20.000. Berarti nilai tambahnya 30.000. Pakaian jadi 90.000. Sebelum menjadi pakaian jadi ya, berbentuk kain ya. 50.000 berarti 90.000 dikurangi 50.000 jadi 40.000. Itu adalah penyelesaian untuk nilai tambah. Berarti total nilai tambahnya berapa? Ya ditambahkan saja 10.000 tambah 10.000 tambah 30.000 dan ditambah 40.000. Hasilnya 90.000. Mudah sekali bukan untuk materi kali ini. Nah, tentu saja selalu saya himbau untuk kalian selalu berlatih, bertanya, ya. Walaupun agak sulit, tapi kalian pasti bisa. Ya, apalagi sekarang di rumah nih, banyaknya dulu lah. Ya, paling nggak kalian harus bisa mempelajari materi ini. Baiklah, selanjutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Rumusnya adalah IPC sigma GNP dibagi sigma P. Sigma itu adalah jumlah total, ya. Jadi di sini rumusnya seperti ini. Jadi kalian harus pahami jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, untuk tingkatan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia, ya, kurang dari 955 US dollar disebut dengan low income economy. Jumlah 956 US dollar sampai 3.895 itu disebut dengan lower middle income economy. Kemudian dari jumlah 3.896 sampai 12.055
disebut dengan upper middle income economy. Kemudian di atas 12.055 disebut dengan high income economy. Jadi kalian harus pahami ini ya. Ini mengenai pendapatan per kapita. Contoh soalnya seperti ini. Untuk harga diketahui PNB untuk harga yang sedang berlaku adalah 1.300.567 miliar rupiah dengan jumlah penduduk 262 juta orang. Kalau kita gunakan rumus yang ada ya tinggal kita bagi aja 1.356.7 miliar rupiah dibagi jumlah penduduk 262 juta penduduk. Hasilnya ya 4.963.996 ya. Jadi itu sesuai dengan rumus yang ada. Gampang kan? Jadi hanya membagi jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk saja, gitu ya. Kemudian di sini distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan artinya tingkat persebaran dari pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Koefisien Gini merupakan perbandingan antara presentasi kumulatif tingkat pendapatan dan nilai koefisien Gini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk distribusi pendapatan yang disebut dengan merata sempurna artinya X sama dengan 0. X itu adalah nilai koefisien. Kemudian tingkat ketimpangan rendah artinya 0 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 0,4. Berikutnya adalah tingkat ketimpangan sedang artinya 0,4 lebih kecil dari X dan lebih kecil daripada 0,5. Berikutnya adalah tingkat ketimpangan tinggi, artinya 0,5 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 1. Dan yang terakhir adalah tidak merata sempurna atau dikuasai oleh satu pihak, yaitu X sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah ukuran dari koefisien Gini. Merupakan perbandingan antara presentasi ya, tingkat pendapatan dengan nilai koefisien Gini. Jadi artinya apakah pendapatan yang telah diperoleh dari suatu negara sudah tersebar secara merata atau belum, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini dapat kita perhatikan, menurut kriteria Bank Dunia, bahwa sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% dari pendapatan nasional. Berarti ketimpangan dianggap tinggi. Sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional. Berarti ketimpangan dianggap sedang. Sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 17% pendapatan nasional. Sehingga ketimpangan dianggap rendah. Mengukur tingkat kemiskinan, kita bisa lihat dulu mengenai kebutuhan fisik minimum suatu negara. Kemudian kemiskinan absolut menggunakan tingkat konsumsi dan takaran ekivalen. Kemudian ambang kemiskinan menurut Bank Dunia tentang pemenuhan kebutuhan fisik 2100 kalori sehari yang dinyatakan dalam uang. Berikutnya yang terakhir adalah BPS yang menggunakan tolak ukur Bank Dunia rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di dalam memenuhi 2100 kalori per hari. Itu untuk mengukur tingkat kemiskinan. Nah, materi kita tadi sudah selesai ya. Kalian tolong dipahami lagi, baca lagi di literatur yang lain, literatur yang lain ya. Banyak sekali literatur. Kalau ada kata-kata yang sulit, kalian boleh cari saja di internet atau di Google ya. Pasti banyak. Pasti semua yang kalian bingung pasti bisa terserah di situ atau boleh juga bertanya langsung gitu ya. Tugas kalian hari ini adalah carilah data melalui internet tentang metode atau cara penghitungan pendapatan nasional Indonesia dan salah satu negara maju. Kemudian didiskusikan kelebihan dan kekurangan menggunakan metode penghitungan pendapatan nasional tersebut. Yang kedua adalah buatlah laporan analisisnya. Kemudian kumpulkan dalam bentuk Padlet dan menggunakan audio suara paling lambat minggu depan ya. Mungkin itu saja tugas dari kalian. Ini tugasnya tugas individu ya, bukan kelompok. Jadi tolong dikerjakan dan dikumpulkan di mana, di Teja. Oke, terima kasih. Ini materi dari Ibu, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar mengenai pendapatan nasional.
Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran jarak jauh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang ya.